Shalom aleihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengupas begini ya, cara menjawab pertanyaan orang muslim ya. Begini cara menjawab pertanyaan orang muslim. Saudara, jangan sampai seperti MKC, seperti Paul Yong ya. Jawab pertanyaan orang muslim ujung-ujungnya bui ya, ujung-ujungnya ditahan polisi ya. Saya mengatakan itu tidak penuh hikmat atau kurang hikmat ya. Saudara-saudara, kalau ditanya oleh orang muslim itu ya harus dijawab, tapi dijawabnya harus pakai Alkitab ya. Saya langsung to the point aja. Orang muslim itu biasanya kan nanyanya tentang Yesus ya. Apakah keesaan Allah, Allahnya orang Kristen itu esa apa tidak? Kemudian ketuhanan Yesus, kealahan Yesus ya. Itu terus disembah di surga. Udah, paling ya 4 itu ya. Satu-satu saya jawab ya, keesaan Allah ya. Kalau Anda tidak mau bermasalah, maka jawablah pakai ayat Alkitab ya. Perjanjian baru saja, Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu dilanjutkan, yang esa itu siapa? Yang esa itu Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi jangan Anda itu menjawab yang Allah kami esa, tapi esa itu Tritunggal. Tidak ada. Allahnya orang Kristen itu esa. Markus 12 ayat 29. Siapakah yang esa itu? Kristus Yesus. Tidak akan bikin ribut dengan orang muslim. Terus esa itu berapa, Pak? Jawablah Galatia 3 ayat 20. Esa itu artinya 1. Roma 10 ayat 12 juga. 1 itu jangan ditafsir kesatuan ya, kamu cari masalah, akhirnya ribut ya toh. Terus ribut sama orang muslim ya toh. Udah jelas ayat Alkitab menulis esa itu 1 kok. Ya, kamu aja sok bikin masalah ya. Jadi kalau ditanya tentang keesaan Allah, jawabnya Allahnya orang Kristen itu esa. Ya, Markus 12 ayat 29. Esa artinya 1. Galatia 3 ayat 20, bukan kesatuan. Siapakah Allah yang esa itu? Yesus Kristus. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5 udah jelas ya. Oke. Lalu yang kedua tentang ketuhanan ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya harus dijawab pakai ayat Alkitab. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Tidak mungkin Yesus yang manusia itu Tuhan, itu tidak mungkin. Ya jangan ngarang kamu Tritunggal. Menurut kami Tuhan itu, Yesus itu, manusia itu Tuhan, iya, Allah iya. Itu ngarang lalu bikin ribut sama orang muslim. Orang muslim bilang gini, Tuhan kok berwujud katanya. Tuhan kok makan, minum, tidur. Lah itu karena pengajaran para apologetik dan para teolog-teolog. Saya mengatakan jangan belajar teologi. Teologi itu pengajaran sampah ya. Kalau mau belajar, belajarlah Alkitab. Ya. Jangan belajar teologi. Teologi itu sampahnya Alkitab, tafsirnya Alkitab. Belajarlah Alkitabiah, maka kamu akan mendapatkan bahwa Yesus itu manusia, waktu jadi manusia ya manusia, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan harus roh. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Tidak mungkin yang makan, tidur, minum itu khotbah kok Tuhan. Tapi kan dia berkata Tuhan, ya sudahlah, kamu belum paham. Ya, belum paham yang namanya konteks waktu, jangan malu-maluin. Ya, jadi tentang ketuhanan, Yesus adalah manusia ya manusia, waktu jadi Tuhan ya Tuhan setelah naik ke surga. Ya, berapa ya? Tunggu saya agak lupa ya. Yesus itu naik bangkit untuk menjadi Tuhan tuh.
Ada ayatnya itu. Di samping itu kisah 2 ayat 36, menjadi Tuhan yang dan Kristus. Di surga Yesus berkata, "Aku Tuhan Allah," Wahyu 1 ayat 8 ya. Jadi ketuhanan Yesus sekarang apa? Ya 100% Tuhan. Terus kealahan, biasanya kan mereka kealahan. Ya jawab saja pakai ayat Alkitab, nggak akan ribut. Dan orang-orang Muslim nggak akan komplain ya. Apakah Yesus itu Allah? Ya. Kalian baca saja dari Kisah 10 ayat 15 ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Kemudian Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allah. Jadi Yesus itu Tuhan iya, yes. Allah iya, yes. Ya. Paling itu yang mereka tanyakan, mana ayat suruh menyembah Yesus ya, Wahyu 22 ayat 3, Matius 3 ayat 10, Matius 4 ayat 10, sembahlah Tuhan Allahmu, nggak taunya Tuhan Allah adalah Yesus sendiri, Wahyu 1 ayat 8, very clear begitu. Jadi cara menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Muslim harus pakai Alkitab. Jangan pernah pakai kitab-kitab comot-comot kitab mereka. Lalu kamu jelek-jelekin keyakinannya orang Muslim misalnya, ya nggak boleh. Itu yang menyebabkan MKC ya toh, Paul Young yang menurut saya itu IQ-nya rendah ya toh. Pemahaman tentang Alkitab sama sekali super rendah. Ya, Paul Young, MKC itu pemahaman Alkitabnya sangat rendah. Ya. Lalu untuk menunjukkan eksistensi dirinya, dia nyerang-nyerang orang Muslim. Tidak boleh kayak gitu, ya. Kalau ada pertanyaan dari orang Muslim, ada pertanyaan yang apapun biasanya menyangkut keesaan Allah, ketuhanan dan kealahan Kristus, jawablah pakai Alkitab. Mereka tidak akan komplain kalau sudah ada buktinya. Dengan pendeta Henry Tandianta, para mu'alaf kayak para ustadz kayak nggak ada yang nanya ya. Sekali nanya dijawab, udah diem. Nah, orang-orang seperti Paul Young, seperti MKC ini cuman bikin gaduh doang. Setuju saya ditangkap, ya. Setuju banget. Juga itu tukang sihir jalanan segala itu. Ya, itu jelas-jelas itu penipuan itu, ya. Tangkap mestinya kayak begitu, ya. Itu baru benar ya Bapak Ibu Saudara ya, kita ini Indonesia, kita ini Pancasila ya. Kami salut kepada yang terhormat Menteri Agama ya. Jangan pilih kasih ya kalau yang bikin gaduh, bikin menjelek-jelekan keyakinan ya mestinya diproses saja seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Beda keyakinan nggak apa-apa, justru itu indahnya di Indonesia ya. Beda keyakinan indah ya. Ya, bisa saling menghormati, saling menghargai. Tetapi keimanan beda-beda, Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, nabinya beda, kitabnya beda. Diyakini masing-masing aja, ya. Kalau orang itu nanya ke kita, bagi kita ya jawab pakai Alkitab. Jangan dibalik dijelek-jelekin kitab mereka ya. Ribut jadinya, ya. Begitu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Muslim. Saudara-saudara kita orang Muslim boleh kok tanya ya. Dijawab dengan baik memakai ayat Alkitab saja. Padat, singkat dan clear bagi orang-orang seperti MKC, kemudian Paul Young dan berbagai channel-channel yang mengatakan mengatasnamakan Kristen. Saya mau kasih tahu, sudahlah kalian itu stop, tutup saja. Kalian itu sama sekali tidak mewakili Kristen dan pengetahuanmu tentang Alkitab cetek banget gitu. Memalukan ya. Bisanya cuma menghujat, mencaci maki keyakinan lain gitu. Kamu sendiri sama sekali tidak paham Alkitab. Ya. Baik, begitu padat, singkat dan clear. Ayo ikut sekolah Alkitab supaya pinter ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.